Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Wa usalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma alimna mimma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa la ilma illa ma 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, mustami'in, para pendengar, santri-santriku, at-talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan inayahnya lah sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan tidak lupa senantiasa salawat serta salam kita haturkan dan semoga terlimpahkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa beriltizam meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab sholatil aidaini, di pembahasan solat dua hari raya, yaitu solat Idul Fitr dan juga solat Idul Adha. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menghabiskan bab ini dan nanti kedepannya kita akan melanjutkan yaitu pembahasan tentang solatul khusuf. Taib, falyatafaddal al-qari' bil qiraah. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. Baik, hadis nomor 402 yaitu hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah ibni Abbas. Ya, beliau ini terkenal dengan sahabat yang memiliki nama Abdullah, 3 orang. Siapa saja? Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah ibni Mas'ud, kemudian Abdullah ibni Abbas, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adanin wala iqamatin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat Id. Jadi ini tidak disebutkan salat Idul Fitr atau salat Idul Adha, berarti umum. Baik salat Idul Fitr atau salat Idul Adha bila adanin wala iqamatin, tanpa ada adzan, tanpa didahului oleh adzan, tanpa didahului oleh qomat. Jadi salat Id itu tidak ada adzannya dan tidak ada qomatnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, hadisnya sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, wa asluhu fil Bukhari, Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, nomor 960, dan juga Imam Muslim nomor 886. Sama dari Ibnu Abbas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholal aidaini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 hari raya. Tsumma khataba bila adanin wala iqamatin. Lalu beliau selesai salat khutbah dan tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Dan juga dari
sahabat Jabir ibni Samurah berkata, "Sholaitu ma'an Nabi SAW Aid." Aku pernah sholat Id bersama Nabi Muhammad SAW ghairu marrah, tidak hanya sekali. Wala marratain, dan tidak hanya 2 kali. Artinya beliau sering sholat Id bersama Rasulullah SAW. Bi ghairi adanin wala iqamatin, tanpa ada adzan dan tanpa ada qomat. Dari hadis ini, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar yang semoga Allah memberkahi antum dimanapun antum berada, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ya, bahwasanya dimakruhkan adzan dan iqamah sebelum dilaksanakannya sholat Id. Baik itu sholat Idul Fitr atau sholat Idul Adha. Ya. Kenapa makruh? Ya, karena tidak warid. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dinamakan oleh para ulama as-sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Yaitu sunnah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu. Jadi kalau Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu, itu namanya as-sunnah tarkiyah. Ya, termasuk Rasulullah meninggalkan apa? Adzan dan iqamah ketika sholat Id. Maka termasuk sunnah adalah kita tidak adzan dan tidak iqamah ketika sholat Id. Dan termasuk perbuatan makruh atau mukhalif as-sunnah, menyelisih sunnah, adalah adzan dan iqamah sebelum sholat Id. Taib. Bahkan Imam Nawawi, siapa itu Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah senior dalam madhab, ulama senior dalam madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, la yushra' al-adhan wala iqamah li ghairil maktubah al-khams. Tidak disyariatkan adzan dan qomat kecuali hanya sholat 5 waktu. Jadi adzan dan iqamah itu hanya ada pada sholat 5 waktu. Sedangkan sholat Jumat itu ada adzan dan iqamah karena sholat Jumat ini kedudukannya menggantikan sholat apa? Sholat duhur. Baik. Kemudian bagaimana dengan perkataan as-sholatu jami'ah? Ya, ada perkataan as-sholatu jami'ah kalau imam mau mendirikan sholat. Nah, ini masyhur dalam madhab Syafi'iyah. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada panggilan apapun. Langsung begitu imam datang langsung sholat, tidak perlu dikode. Ayo sholat atau as-sholatu jami'ah atau perkataan-perkataan serupa, tidak ada. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah perkataan ya salah seorang sahabat yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, la adzana li sholati yaumil fitr hina yakhruj. Ya, wala ba'd. Tidak ada adzan dan iqamah ketika imam keluar dari rumahnya menuju sholat, menuju apa? Lapangan. Ya, tidak ada adzan dan iqamah ketika imam keluar dari rumahnya menuju lapangan. Wala ba'd, dan juga tidak setelahnya. Wala iqamata wala nida'a wala syai'a. Tidak ada iqamat, tidak ada panggilan, dan tidak ada apapun. Nah, ini perkataan Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ini sangat jelas sekali. Tidak ada iqamat, ya, tidak ada panggilan, tidak ada apapun. Nah, apapun ini berarti mencakup semua jenis apa? Semua jenis perkataan. Nah, jadi yang rajih insyaallah taala tidak ada perkataan as-sholatu jami'ah. Adapun Imam Syafi'i, beliau mengkiaskan dengan sholat istisqa. Ya. Ketika sholat istisqa, imam mengumandangkan apa? As-sholatu jami'ah. Maka dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab, intinya ya, dalam permasalahan ini ada perbedaan di kalangan ulama dan kita harus berlapang dada ya. Baik yang menggunakan as-sholatu jami'ah atau tidak, semua sholatnya sama-sama sah dan ada pendahulunya. Intinya mereka berpegang teguh dengan mazhab mereka masing-masing. Baik, akan tapi secara tinjauan dalil yang mendekati rajih adalah tidak ada seruan apapun ya ketika didirikannya sholat Idul Fitr maupun sholat Idul Adha.
Bahkan Ibnu Qudamah, ya, salah seorang senior dalam madhab Hambali, beliau menyelisih madhabnya. Karena madhab Hambali sama dengan madhab Syafi'iyah. Ya, jadi madhab Syafi'iyah dalam madhab Hanabilah, kedua-duanya ini ya memperbolehkan adanya ungkapan as-sholatu jami'ah. Ya, sebagaimana yang diungkapkan Imam Nawawi dan juga Imam Bahuti Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya ya disyariatkan as-sholatu jami'ah. Akan tapi Imam Ibnu Qudamah, beliau salah seorang senior dalam madhab Hambali, menyelisih madhabnya sendiri dengan mengatakan ya wa sunnatu Rasulillah sallallahu ahaqqu an tuttaba. Adapun sunnahnya Rasulullah sallallahu lebih berhak untuk diikuti. Nah, sunnahnya Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu ketika sholat Id nggak pernah adzan, nggak pernah iqamah, dan nggak pernah mengucapkan apapun. Ya, jadi secara tinjauan dalil itu tidak ada dalilnya. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan hadis nomor 403. Fadhal qari. Iqra. Baik, ahsanallahu ilaikum. Kemarin sudah kita bahas ya hadisnya. Ya, kita gabungkan dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shalla yaumil id rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Mana kita telah membaca hadis itu yang diriwayatkan oleh imam yang 7, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu salat Id 2 rakaat, tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Ya, kalau antum biasanya salat duhur, sebelum salat duhur salat apa? Rawatib. Berapa rakaat? 4 rakaat. Wa ba'daha, dan setelahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi yang namanya salat ya Id itu tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat setelahnya. Di mana? Di lapangan. Adapun setelah pulang dari lapangan boleh untuk salat sunnah. Ya, sebagaimana dalam riwayat ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak salat sebelum salat Id dengan salat apapun. Ya. Dan kata-kata kana diikuti fi'il mudhari ini menunjukkan istimrar, artinya beliau senantiasa melakukan hal tersebut, tidak pernah salat. Berarti kita juga jangan salat ya sebelum salat Id. Di mana? Di lapangan. Adapun di rumah boleh. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Kalau beliau sudah pulang dari lapangan, ya, selesai dari salatnya, kembali ke rumahnya, maka beliau salat 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bolehnya ya kita salat setelah salat Id dengan syarat di rumah, bukan di lapangan. Ya, bisa dipahami di sini? Baik. Berikutnya, hadis yang berikutnya baca. يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. Baik, hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau antum dengar kata-kata muttafaqun alaih, ini derajat hadis yang paling tinggi. Kenapa derajat hadis yang paling tinggi? Karena disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, baik secara lafaz, baik secara sanad maupun secara redaksinya, secara matannya. Hadisnya sama dengan hadis yang baru saja dibacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sama-sama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitr wal adha ilal musalla. Jadi kebiasaan Nabi itu ketika sholat Id itu di musola. Musola itu bukan langgar, bukan apa namanya? Kalau bahasanya apa? Surau, bukan ya. Tapi musola yang dimaksud adalah lapangan ya. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Dan pertama kali yang beliau lakukan adalah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sampai lapangan pertama kali, imam itu tidak sholat dan juga tidak khutbah.
Tapi apa dulu? Sholat dulu. Baru setelah sholat khutbah. Berbeda kebalikannya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam begitu masuk masjid, dia langsung khutbah. Ya, begitu selesai khutbah baru sholat. Jadi kebalikannya sholat Jumat. Ya. Tsumman yansarifu fayaqumu muqabilan nas. Lalu beliau selesai dari sholatnya, beliau menghadap kepada jamaah, menghadap kepada orang-orang yang sholat, menghadap kepada makmum. Wan nasu ala sufufihim. Dan orang-orang tetap di saf-saf mereka, enggak bubar. Begitu sholat enggak bubar, tapi apa? Tetap di saf-saf mereka, ya. Mereka apa? Faya'iduhum wa ya'muruhum. Rasulullah SAW menasehati mereka, memberikan mau'idah dan memerintahkan mereka, terhadap perkara-perkara yang memang harus diperintahkan. Baik, hadis ini ya bisa kita ambil beberapa faedah yang di dalamnya. Yang pertama, disyariatkan sholat id itu di lapangan, kecuali jika ada hujan, angin kencang, ya. Pokoknya terjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk sholat id di lapangan. Maka boleh dilakukan di mana? Di masjid. Kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena sudah dipraktekkan dari zaman dahulu, dari zaman sahabat, bahwasanya ya, penduduk Mekah itu tidak sholat id di lapangan, tapi di mana? Di Masjidil Haram. Ya. Alasannya bukan apa-apa. Alasannya karena memang Mekah itu tidak ada tanah yang lapang yang bisa digunakan untuk sholat. Di situ semua isinya apa? Cadas-cadas, bukit-bukit, lembah-lembah. Jadi tidak ada tanah yang datar. Berbeda dengan Madinah. Itulah mengapa di Mekah itu sholat idnya di Masjidil Haram. Baik. Kemudian ya, dimakruhkan untuk ya khutbah sebelum sholat. Karena Rasulullah SAW pertama kali yang dilakukan adalah sholat, bukan khutbah. Kemudian di sini disebutkan, ya perhatikan di hadisnya, bunyi hadisnya adalah, ya beliau itu ketika selesai sholat, beliau menghadap ke orang-orang. Tidak disebutkan beliau itu naik mimbar. Maka sebagian ulama mengatakan, khutbah sholat id itu tidak harus di atas mimbar. Adapun sebagian ulama yang lainnya mengatakan, dikiaskan kepada mau'idah. Khutbah Nabi yang lainnya, beliau lakukan di atas mimbar. Memang di sini ada khilaf. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan khutbah sholat id itu tidak dilakukan di atas mimbar karena tidak ada dalilnya. Karena di sini tidak dijelaskan Rasulullah itu naik mimbar. Beliau langsung menghadap kepada makmum, kepada jamaah. Seandainya beliau naik mimbar pasti akan dikisahkan oleh siapa? Oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini berarti ada khilaf. Boleh di atas mimbar, boleh tidak di atas mimbar. Ya, tidak ada keharusan panitia sholat id harus menyediakan mimbar. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Disunahkan bagi orang-orang, bagi jamaah, bagi makmum, selesai sholat id tidak meninggalkan lapangan. Tapi apa? Tetap berada di saf-saf mereka untuk mendengarkan apa? Untuk mendengarkan khutbah. Walaupun di sini hukum khutbah sepakat para ulama sunnah. Berbeda dengan khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Saking wajibnya kita mengatakan kepada teman kita yang ribut, jangan ribut, diem. Ya, itu sudah dianggap Jumat kita sia-sia. Ini menunjukkan khutbah Jumat itu rukun. Adapun khutbah sholat id itu bukan rukun dan bukan wajib. Tapi apa? Sunnah. Tapi kebanyakan di antara kita itu salah mendefinisikan sunnah. Dengan definisi sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini salah. Sunnah itu definisinya bukan seperti itu. Sunnah itu apabila dikerjakan, maka yang mengerjakan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, maka yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi jangan diterjemahkan
kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ini salah. Sehingga kita akan meninggalkan sekian banyak sunnah. Kan cuma sunnah. Kan cuma sunnah. Kan ditinggalkan nggak apa-apa. Cuma sunnah, ini salah. Kenapa? Semakin sering orang itu meninggalkan sunnah, maka lama-lama dia akan meninggalkan wajib. Sebagaimana orang sering melakukan perbuatan makruh, kan makruh itu tidak berdosa. Apa definisi makruh? Apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Kan makruh nggak apa-apa. Kan makruh nggak apa-apa. Ya. Keseringan orang melakukan makruh, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan haram. Ya. Orang yang sering melakukan perbuatan makruh, menerjang perbuatan-perbuatan yang makruh, maka suatu saat dia akan jatuh ke dalam perbuatan haram. Sebagaimana orang yang sering meninggalkan perbuatan sunnah, maka lama-kelamaan dia akan meninggalkan perbuatan wajib. Baik. Kemudian, faedah yang ingin kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwasannya khutbah itu ya disampaikan secara menyeluruh. Akan tapi pada prakteknya Rasulullah SAW selesai dari memberikan khutbah Id, beliau biasanya menemui jamaah wanita. Karena pada zaman dulu tidak ada apa? Tidak ada pengeras suara. Sehingga selesai beliau dari berkhutbah untuk jamaah laki-laki, beliau mengkhususkan untuk memberikan nasihat kepada para wanita. Nah, praktek Rasulullah SAW seperti ini itu ada ilahnya, ada sebabnya. Nah, ini makanya penting. Semua perbuatan Nabi itu tidak semuanya harus kita contoh. Kebanyakan dari kita itu salah memahami. Ma fa'alahu Nabi fahuwa sunnah. Ini khotok, ini salah. Apa yang dilakukan Nabi, maka itu adalah sunnah. Ini salah. Berarti kalau gondrong itu adalah sunnah. Karena Nabi pernah rambutnya ya sebahu. Berarti kalau sebahu itu sunnah. Ini salah. Rasulullah pernah makan daging kambing. Berarti sunnah. Rasulullah pernah makan cuka. Bahkan mengatakan ya senikmat-nikmatnya makanan adalah cuka, khola. Berarti kalau makan cuka itu hukumnya sunnah. Nah, ini harus diluruskan yang seperti ini. Tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah. Baik, nanti Ustaz jelaskan di hadis yang berikutnya. Baik, baca. At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi 'anil Bukhari tashihahu. Anil Bukhari tashihahu. Taib. Ahsanallahu ilaikum. Hadis yang berikutnya dari Amr bin Syuaib an abi an jaddi. Ya. Jadi Amr bin Syuaib ini Amr bin Syuaib ya. Ini bin Muhammad bin Abdullah ibni Amr bin al-As. Jadi kakeknya ini ya namanya Abdullah bin Amr bin al-As. Beliaulah yang meriwayatkan hadis. Ya, beliaulah sahabat. Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini meriwayatkan kepada anaknya meriwayatkan kepada cucunya. Masya Allah. Ini faedahnya apa? Masya Allah. Dari kakek sampai anak semua apa? Meriwayatkan hadis. Nah, kita berharap semua ya, lahir generasi di sini, ya, anak-anak yang soleh, yang kelak akan melahirkan juga keturunan yang soleh. Makanya pentingnya kita apa? Mendidik anak-anak kita agama. Karena anak yang soleh itu apa? Aset bagi orang tuanya. Tabungan bagi orang tuanya. Idza mata ibnul Adam, ya, in qata anhu amaluhu illa min thalas. Kalau manusia itu meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali apa? Kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Anak yang soleh. Soleh ini keturunannya soleh semua ini. Riwayat hadis semua. Beliau berkata, qala Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, at-takbiru fil fitr sab'un fil ula. Takbir di rakaat pertama salat Id itu ada 7.
Pertanyaannya, 7 sama takbiratul ihram apa tidak? Nah, di sini ada khilaf. Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tapi prakteknya di zaman kita gimana? 7 sama takbiratul ihram apa tidak? 7 sama takbiratul ihram apa tidak? Iya, 7 sama takbiratul ihram. Jadi takbirnya itu hanya berapa? Hanya 6. Sedangkan yang kedua, wa khamsun fil ukhra. Dan rakaat kedua adalah berapa? 5. Termasuk sama takbir ketika berdiri apa tidak? Namanya takbir intikal. Dari berdiri sujud menuju berdiri namanya takbiratul intikal. 5 itu sama itu apa tidak? Tidak. Ya, berarti kalau sama itu jadi 6. Tapi itu nggak dihitung karena itu bukan takbir ketika berdiri, tapi itu takbir ketika duduk menuju berdiri. Maka bukan dinamakan takbir ketika berdiri. Maka di sini disebutkan 5. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan membaca di antara keduanya. Ya, setelahnya, yaitu setelah takbir membaca qira'ah. Qira'ah di sini maksudnya Al-Fatihah dan surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Wa naqala Tirmidzi an Bukhari tashihahu. Dan Imam Tirmidzi mengambilkan mensahihkan hadis ini dari Imam Bukhari. Baik. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, sunnahnya, ya, takbirat az-zawaid. Takbirat az-zawaid itu adalah takbir tambahan. Takbir setelah takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Jadi seseorang kalau tidak takbiratul ihram, baik dia lupa atau karena nggak tahu, maka sholatnya tidak sah. Adapun setelah takbiratul ihram, yaitu takbir yang berjumlah berapa tadi? 6. Ini maka hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Penting ini. Ini banyak kasus terjadi. Dan agak susah juga ini. Ketika imam selesai dari takbiratul ihram, langsung baca Al-Fatihah. Mungkin karena kurang konsen. Ya, namanya sholat id itu kan Masya Allah ya. Dihadiri banyak orang gitu kan. Jarang-jarang. Setahun sekali, setahun 2 kali sama sholat Idul Adha. Itu kadang grogi imamnya. Saking groginya, begitu takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu apa? Rukun sholat. Apa? Rukun sholat. Sedangkan takbir tambahan yang 6 tadi itu hukumnya apa? Dalam kaidah dikatakan, tidak boleh membatalkan amalan wajib untuk berpaling ke amalan sunnah. Jadi kita kalau sedang melaksanakan amalan wajib, itu tidak boleh kita batalkan untuk melakukan amalan Contohnya apa? Ya, kita sholat nih, sholat duhur. Lupa sholat tahiyatul masjid atau lupa sholat rawatib. Wah, lupa, tak batalin saya pengen sholat sunnah rawatib, nggak boleh. Paham? Tapi kalau sholat sunnah dibatalkan untuk amalan sunnah dibatalkan untuk amalan wajib, boleh. Contohnya apa? Tahiyatul masjid, baru dapat 1 rakaat sudah qomat. Membatalkan amalan sunnah untuk melaksanakan amalan Tapi kalau dibalik nggak boleh. Amalan wajib dibatalkan untuk amalan, apalagi Al-Fatihah itu hukumnya apa? Rukun, bukan hanya wajib. Rukun itu di atasnya wajib. Lalu bagaimana jika imam lupa? Ya sudah, langsung saja biasa. Ya, begitu Allahu Akbar langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Belakangnya subhanallah, takbir gitu ya. Itu harusnya langsung saja. Cuma terkadang prakteknya susah. Ya, susahnya kenapa? Kita kalau nggak ngulang malah bubar semua nanti. Dikiranya sholatnya nggak sah karena masyarakat kita belum teredukasi. Masyarakat kita masih jahil. Masyarakat kita belum paham. Pikirnya kalau sholat id nggak pakai takbir tambahan apa? Sholatnya nggak sah. Ini muskilahnya di sini. Ya, kita mau lanjut. Ya gimana? Ya, kita membatalkan amalan wajib menuju amalan
Sunnah. Tapi kalau nggak dibatalkan jadi fitnah, bisa-bisa bubar. Ya, bisa-bisa sholat 2 kali nanti. Ini yang muskilah, wallahu alam bisawab, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain enaknya gimana. Kalau dalam prakteknya, kalau teorinya saya tahu, tapi kalau prakteknya, kalau mengalami seperti itu bagaimana? Nah, ini yang muskilah. Kenapa? Kita mau lanjut nanti, subhanallah, belakang semua ramai semua. Ini gimana ini? Ini yang prakteknya susah. Teorinya gampang, prakteknya yang susah. Ya? Nah, ini maka harus diedukasi masyarakat kita bahwasanya ya takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Sepakat semua Syafi'iyah. Masyarakat kita yang bermadzhab Syafi'i pun semua tahu bahwasanya takbir tambahan itu apa? Sunnah. Ya. Mau itu Muhammadiyah, mau NU, mau apalah aliran di Indonesia, semua tahu kalau namanya takbir tambahan itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Cuma prakteknya di masyarakat kalau salah ya tetap dia apa? Tambah, subhanallah, ini muskilah ini. Ini yang apa namanya praktek ketika terjadi seperti ini agak susah. Makanya imam itu memang benar-benar harus apa? Persiapan matang. Kalau perlu di depan tempat sujinya kasih tulisan takbir 7 kali gitu ya. Nanti lupanya apa di rakaat kedua biasanya. Ya, rakaat kedua langsung baca Al-Fatihah. Saya juga pernah ngalami makanya saya bisa cerita. Baik. Kemudian adakah bacaan di antara takbir? Nah, ini juga khilaf para ulama. Ya. Allahu Akbar. Ini baca apa? Diam saja atau baca sesuatu? Ya. Jumhur ulama, ini jumhur ini, pendapatan. Dengarkan ya. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan membaca. Kenapa? Ya, dalam sholat itu tidak ada perbuatan yang diam, yang sia-sia. Artinya semua gerakan itu pasti ada zikir. Tidak mungkin lepas dari zikir. Sampai pun ketika kita bangkit dari ruku, kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Habis itu kita baca apa? Allahumma rabbana walakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau doa-doa yang lainnya. Jadi tidak diam lama gitu, tidak. Harus membaca sesuatu. Nah, oleh maka itu sebagian ada yang menukil pendapatnya Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Beliau berdoa, ya, subhanallah, Allah berkabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan, wa asila, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Itu di antara takbir doanya seperti itu. Nah, ini kalau kalian mau baca boleh. Tapi kalau tidak membaca tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Karena yang namanya ibadah itu apa? Butuh dalil. Lalu bagaimana dengan perbuatan Abdullah bin Mas'ud? Bukankah qaulus sahabah hujjah? Perkataan sahabat itu dalil? Ya, perkataan sahabat itu dalil asalkan tidak menyelisih perbuatan Rasulullah. Adapun Rasulullah di dalam sholat-sholat beliau tidak pernah atau tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau membaca zikir tertentu. Maka dalam permasalahan ini apa? Longgar. Kita mau baca boleh, mau diam boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang masuk ke permasalahan berikutnya. Apakah mengangkat tangan? Nah, ini juga ada khilaf. Sebagaimana sholat jenazah. Apakah takbir itu mengangkat tangan atau diam? Nah, ini ada khilaf. Ya. Dan yang mendekati dalil adalah mengangkat tangan. Karena takbiratul ihram kita mengangkat tangan, maka takbir-takbir yang lainnya pun kita mengangkat tangan. Tapi jangan dijadikan ya perbedaan pendapat ini sebagai jurang pemisah antara kita dan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena hukum mengangkat tangan ketika takbir itu sunnah. Baik takbiratul ihram, takbiratul intikal, bangkit dari ruku, itu semua hukumnya apa? Sunnah, tidak ada yang wajib. Ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Mau angkat tangan, mau tidak angkat tangan, ya itu tidak perlu diperdebatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebelum takbir zawaid, takbir tambahan, maka disunahkan kita membaca doa istiftah atau iftitah sebagaimana sholat-sholat yang lain. Jadi urutannya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, habis itu membaca doa iftitah atau istiftah. Ya. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu takbir. Baru setelah takbir apa? Setelah takbir yang 6 apa? Ta'awud. A'udzubillahi 'A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca Al-Fatihah. Baik. Dan yang mendekati dalil adalah mengangkat tangan ketika takbir itu sunnah. Tidak ada yang wajib.
Lanjut. Terakhir ya? Belum. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر Hah? Bikof. Al-fitri kof wa iqtarobatis sa'ah. Ya. Baik, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Ya, beliau ini terkenal dengan nama julukannya, kunyahnya Abu Waqid. Nama beliau aslinya siapa? Ya, di sini ada khilaf. Nama beliau apakah Al-Harits ibni Auf atau Auf ibni Al-Harits? Ya, tapi beliau terkenal dengan nama kunyahnya itu Abu Waqid. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitr bil biqaf qaf wal qur'an bil majid." Ya, surat Qaf dan surat Iqtarobatis sa'ah wan saqatil qamar. Ya, dua ini surat yang beliau baca ketika sholat Id. Walaupun di riwayat yang lain dulu pernah kita bahas ketika kita membahas sholat Jumat. Ya, beliau sering membaca apa? Dalam sholat Jumat, Kana Nabi SAW yaqra'u fil Jum'ah wa sholatil Id wal Id, sabbihisma rabbikal a'la wal hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering ketika dalam sholat Jumat dan sholat Id. Jadi ada dua riwayat nih. Riwayat yang pertama ini, ya, membaca surat Qaf. Riwayat yang kedua, beliau membacanya sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan keadaan masyarakat kita. Kalau antum ngimaminya di lapangan pondok yang biasa dengar surat-surat yang panjang, ya nggak masalah surat Qaf. Tapi kalau di masyarakat kita, antum ngimami pakai surat Qaf yang ditinggal paling. Ya, tinggal pulang. Ya. Baca saja sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Baik, lanjut. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد Khalafat tariqa. Wali Abi Baik. Dari Jabir bin Abdullah, ya, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza kana yaumul Aid." Nabi Muhammad SAW jika di hari Aid, maksudnya sholat Aid ini ya, khalafat tariq, beliau menyelisih jalan. Maksudnya menyelisih jalan itu gimana? Pergi dari jalan A, pulangnya lewat jalan B. Nah, ini maksudnya dari khalafat tariq, menyelisih jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 986. Baik. Yang kita bisa ambil dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah disunahkannya kita menyelisih jalan antara pergi dengan pulang. Dan hikmahnya banyak. Di antaranya adalah menyebarkan syiar. Karena kita disunahkan ketika berjalan apa? Takbir. Ya. Maka ketika dilihat oleh umat-umat yang lain, maka ini apa? Menunjukkan apa? Eksistensi Islam. Ya, eksistensi kaum muslimin. Apalagi kalau itu di negara-negara yang mayoritas muslim adalah mayoritas. Pulang dan pergi itu kelihatan ramai gitu ya, padahal orangnya sedikit gitu ya. Tapi karena pulang perginya berbeda, kelihatannya ramai begitu ya. Ini cocok sekali diterapkan sunnah ini untuk di negara-negara yang mayoritas muslim. Adapun di negara-negara kita tetap dipraktekkan karena ini adalah sunnah fi'liyah perbuatan Nabi. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit sebelum kita tutup ya. Karena hadis yang berikutnya ini sudah pernah kita bahas ini, yang hadis nomor setelahnya. Jadi sunnah fi'liyah itu ada 3. Perbuatan Nabi itu ada 3. Perbuatan yang terkait dengan masalah ibadah. Maka hukum mengikutinya, ya, ini adalah sunnah. Artinya tergantung, bisa wajib, bisa sunnah. Artinya disyariatkan. Jenis yang kedua adalah jibliyah, yaitu kebiasaan sebagaimana manusia pada umumnya. Rasulullah tidur, Rasulullah makan, Rasulullah buang hajat, itu perbuatan Rasulullah. Apakah ketika kita buang hajat dengan niat mengikuti Rasulullah kita dapat pahala? Enggak.
Paham? Apakah ketika kita tidur dengan niat mencontoh Rasulullah, apakah kita mendapat pahala? Tidak. Tapi posisi tidurnya Rasulullah ketika menunggu subuh fajar, ada hadisnya kan, dulu pernah kita bahas ya. Rasulullah ketika menunggu subuh, beliau beliau tidur dalam keadaan seperti ya. Kisahkan sifat-sifatnya. Maka ketika kita mencontoh seperti itu, berarti itu sunnah. Nah, yang jadi perbedaan di kalangan para ulama adalah ketika sunnah ini, perbuatan Rasulullah SAW ini, ya, antara kebiasaan dan antara ibadah. Contohnya apa? Ya ini, seperti ini. Rasulullah itu ketika sholat id, pergi dan pulang dari jalan yang berbeda. Ini kan tidak murni. Ya, tidak murni ibadah. Tapi dikaitkan dengan ibadah. Maka di sini ada khilaf. Ya, di sini ada apa? Ada khilaf. Sebagaimana duduk istirahat. Jilsatu istirahat, yaitu duduk istirahat ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW ketika bangkit dari sujud yang kedua menuju ke rakaat kedua, sujud kedua di rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, beliau duduk dulu, tidak langsung bangkit. Nah, duduk istirahatnya Rasulullah ini ta'abudiyah atau jilbiyah. Duduk yang kalau kita ikuti dapat pahala atau memang duduk kebiasaan. Nah, ini jadi khilaf. Termasuk rambutnya Rasulullah SAW yang pernah panjang. Apakah kalau kita rambutnya gondrong berarti kita dapat pahala? Tentu tidak. Kenapa? Karena pada zamannya Rasulullah hal seperti itu ma'ruf. Kalau zaman sekarang gondrong identik dengan rambut agak panjang sedikit, identik dengan apa? Iya, identik dengan preman. Coba ada nggak tolib santri rambutnya gondrong? Nggak ada. Pasti identik dengan apa? Iya, preman atau perbuatan yang tidak mencerminkan dia sebagai seorang thalibul ilm. Oleh maka itu dalam perbuatan Nabi yang seperti ini kita harus selektif. Mana yang merupakan sunnah kalau kita ikuti, mana yang merupakan ini kebiasaan adat istiadat. Ya, baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Insya Allah yang lainnya kita pernah bahas, termasuk ini ya. Minas sunnah an yakhruja ilal aid masyian. Hadis yang berikutnya, termasuk sunnah adalah keluar sholat id dengan berjalan kaki. Nah ini termasuk ta'abudi apa tidak kalau kita ikuti? Karena dihubungkan dengan sholat id, maka kalau kita ikuti kita mendapat pahala. Karena hubungannya dengan sholat. Berbeda dengan rambut tadi. Kalau rambut tadi tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, karena ini dikaitkan dengan sholat id, Nabi itu kalau sholat id berjalan. Maka sunnahnya kita itu sholat id berjalan. Kecuali masjidnya jauh di pengging sana. Ya, kita mau sholat ke sana berjalan, di sana sudah selesai. Termasuk sunnah yang ditinggalkan adalah membawa jenazah. Sunnahnya apa? Berjalan afdolnya. Sekarang apa? Ya, naik mobil ambulan. Padahal dengan berjalan itu apa? Orang-orang itu tahu, oh itu yang dibawa Pak jenazah. Maka semua akan mendoakan, oh kayak fulan. Meninggal toh. Oh ya Allah, moga-moga di ngapuroi, semoga diampuni. Didoakan. Coba kalau naik ambulan, wah selesai tapi itu nggak tahu. Itu yang dibawa jenazah atau korban COVID atau apa kan nggak tahu. Ya apa tidak? Kan nggak tahu yang meninggal siapa. Beda ketika dibopong. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Oleh maka itu kalau memang jaraknya tidak jauh, ya antara rumah jenazah, rumah duka dengan kuburan, maka dibopong. Termasuk sholat id. Kalau tidak jauh lapangan, maka berjalan. Jangan naik motor, jangan naik kendaraan. Sambil kita mengumandangkan takbir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab sholat Aidah ini. Tentu saja banyak kekurangan dari apa yang Anda sampaikan. Semoga Allah memaafkan. Dan apabila ada manfaatnya, semoga bisa kita amalkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.